Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah jaringan komputer. Melanjutkan dari pertemuan minggu lalu mengenai physical layer, kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu satu layer di atasnya pada OSI layer yaitu data link layer. Jadi data link layer itu di model OSI merupakan layer yang kedua di atas physical layer. Tujuannya dari fungsi data link layer ini yaitu menyediakan koneksi antara dua komputer atau dua host dengan menggunakan pengalamatan secara fisik. Nanti bisa dikenal sebagai hardware addressing atau physical addressing. Komunikasi hanya bisa terjadi jika kedua host atau komputer yang berkomunikasi tahu alamat fisiknya masing-masing. Nanti pengalamatan secara fisik itu nanti akan disebut dengan MAC address. MAC address itu nanti diambil biasanya dari hardware jaringan. Jadi kalau misalnya di laptop kita itu nanti ada namanya NIC Network Interface Card. Kalau pakai kabel LAN itu nanti ada namanya physical address-nya. Jadi setiap hardware jaringan mempunyai physical address dan itu unik, tidak ada yang sama. Jadi nanti ada di LAN adapter, biasanya kita ada ada MAC address-nya. Kemudian untuk wireless WiFi juga wireless adapter itu mereka juga punya ID MAC address-nya masing-masing dan itu unik. Jadi kan kita bahas lebih lanjut. Di data link layer, fungsi dari data link layer sebetulnya adalah dia melayani dan sebagai interface dari dan ke network layer, Jadi di atas data link layer itu kan network layer dan dia melayani apa yang dikerjakan oleh network layer nanti akan turun ke bawah ke data link layer. Sebaliknya di sisi penerima dia akan sebagai interface ke network layer ke atasnya. Sebenarnya dua fungsi penting dari data link layer itu yang pertama mengamati error transmisi. Jadi dia bila ada error di transmisi selama koneksi jaringan berlangsung, data link layer inilah yang mengamati. Jadi dia mengamati. Kemudian fungsi penting berikutnya dari data link layer adalah mengatur data flow. Data flow itu apa? Jadi aliran data. Misalnya receiver dengan kecepatan rendah tidak akan mungkin bisa menampung pengirim dengan kecepatan tinggi. Jadi misalnya si A laptop atau PC-nya sudah cukup canggih, sudah bisa mengirim data lewat jaringan dengan kecepatan 1 gigabit per second. Kemudian di sisi penerima si B itu laptopnya mungkin masih keluaran lama dan di LAN card-nya itu hanya bisa menerima 100 megabit per second. Di sisi lain penerimanya cuma bisa menerima 100 megabit per second. Di sisi lain si pengirim dia sudah bisa mengirim 1 giga atau 1000 megabit per second atau 1 gigabit per second. Itu jika tidak diatur, maka ketika si A tadi mengirim dengan 1 gigabit per second, si B cuma bisa menerima 100 megabit per second, maka kalau tidak diatur akan terjadi overflow. Jadi overflow data Jadi aliran data akan terkirim secara over karena tidak ada keseimbangan antara si pengirim dan si penerima. Itu adalah tugas data link untuk mengatur aliran data tadi atau data flow. Untuk di OSI layer dia ada di layer 2 di data link. Kemudian untuk saya pernah menjelaskan dulu di pertemuan OSI layer bahwa sebetulnya hampir tidak ada teknologi jaringan yang menganut ke-77 layer ini Jadi layer ini sebetulnya dibuat untuk pemahaman kita sebagai user
apa yang sebenarnya terjadi pada waktu adanya komunikasi di jaringan, aliran datanya. Tetapi teknologi yang menganut ini hampir tidak ada yang menganut 77-nya. Teknologi yang kita pakai setiap hari yaitu internet ya, itu TCP/IP, itu hanya memakai 4 layer. Ya, biasanya application presentation itu jadi satu. Ya, jadi satu. Kemudian transport sendiri TCP biasanya atau UDP. Untuk network biasanya pakai IP address. Nah, data link sama physical itu juga biasanya jadi satu. Karena data link itu sama physical masih mengarah ke hardware gitu ya. Jadi biasanya itu jadikan satu atau LAN link gitu ya. Ya, jadi sama aja data link. Kemudian kalau di teknologi internet atau TCP/IP itu dia jadi satu. Nah, kemudian masih ingat data enkapsulasi ya, DOC layer, di mana ada perubahan header, ada header ya, kemudian juga ada perubahan bentuk nama itu ya, dari data menjadi di transport layer itu menjadi segmen ya, kemudian di network layer jadi paket, kemudian di data link layer ini yang akan kita pelajari, kita bahas menjadi frame. Nah, khusus di data link layer itu ada dua tambahan ya, selain data original, yaitu pertama adalah frame header yang sebelah kiri, kemudian yang berikutnya ada di frame trailer di sebelah kanan ya, atau di belakangnya ini, khusus di data link layer. Jadi ada dua tambahan ya, header dan trailer. Nah, untuk data link layer sendiri, kalau kita lihat service-nya, jadi dia ada dibagi dua service-nya. Jadi dia mempunyai dua sub layer ya, dimana dua sub layer ini mempunyai service yang berbeda atau fungsi yang berbeda. Jadi data link ini ada dua sub layer. Yang pertama adalah logical link control, sama yang kedua adalah medium access control. Nah, untuk fungsi logical link control atau LLC itu fungsinya untuk menyediakan fungsi data link ya. Jadi lebih ke fungsi ya. Jadi untuk aliran data, tapi di sini lebih ke fungsi kontrolnya. Kalau di medium access control atau MAC itu lebih ke memanage komunikasinya. Ya. Jadi lebih memanage komunikasinya. Jadi dia lebih fokus di komunikasinya, jalur komunikasi ya. Sedangkan untuk di LLC, logical link control, lebih fokus ke kontrol fungsinya, fungsi dari data linknya. Ya. Untuk physical layer sama seperti fungsi yang kita ketahui, physical dia hanya transmisi bit ya kemarin. Dia hanya transmisi bit 1010 melalui dua media ya, masih ingat, yaitu kabel atau gelombang radio. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, jadi khusus di frame ini ada header sama trailer ya. Kemudian ini secara virtual sebetulnya mereka saling berkomunikasi ya, network layer ke network layer. Jadi si data link ini sebagai jalurnya. Jadi secara virtual mereka tuh komunikasinya lewat antar data link layer. Tapi kan kalau secara aktualnya pasti semuanya lewat bawah gitu ya. Jadi mau lewat. Jadi kan sebenarnya physical layer hanya sebagai sarana medianya saja ya. Jadi kalau di secara yang realnya mereka semua pasti lewat media, entah itu kabel atau wireless. Secara virtual yang berkomunikasi sebetulnya adalah data link layer. Berikutnya ada MAC ya, MAC address ya, media access control ya, tadi yang kita sebutkan di awal tadi. MAC address dia lebih ke pengalamatan fisik ya, physical address, dan itu sifatnya unik, disebut juga physical address ya, atau alamat fisik atau hardware address. Jadi MAC address ini terdiri dari 48 bit, biasanya dibagi ditulis dalam 12 bit heksadesimal ya, dengan ketentuan 6 bit sebagai kode pabrik yang ditentukan oleh IEEE, dan 6 bit berikutnya adalah nomor serial peralatan yang dikeluar oleh pabrik ya.
Ya, jadi 24 bit pertama ya itu adalah merupakan kode dari vendor atau pabrikan. Ya. Jadi 24 bit pertama itu biasanya merupakan kode vendor. Jadi mestinya setiap pabrikan yang ingin memproduksi suatu hardware jaringan, dia harus mendaftarkan kode pabriknya, ya, ditentukan oleh IEEE. Maka ini akan membuat MAC address ini menjadi unik, ya, karena setiap pabrikan diberi kode oleh IEEE. Sedangkan 24 bits berikutnya itu adalah kode serial peralatannya, hardware-nya itu sendiri, dan itu tidak boleh sama juga, ya, serial number dari hardware itu yang dibuat oleh pabrik tersebut, ya, sehingga MAC address ini alamatnya unik, ya, alamatnya unik. Ini nanti akan dipakai oleh peralatan komunikasi data, ya, dalam hal ini menghubungi dua host yang berbeda, yang menghubungi host atau komputer dengan menggunakan alamat fisik. Ya, kita bisa melihat MAC address perangkat jaringan kita yang di laptop kita atau di PC kita, ya, di Windows misalnya dengan perintah ipconfig/all. Ya, itu bisa teman-teman coba. Di Linux itu bisa dengan perintah ifconfig. Kemudian untuk pengiriman data, ya, untuk melakukan pengiriman data itu komunikasi jaringan memerlukan kombinasi antara pengalamatan secara fisik dan pengalamatan secara logik. Ya, untuk secara logik nanti akan dihandle oleh layer network, ya, yaitu menggunakan IP address yang biasa kita kenal gitu, ya, nomor IP. IP address ini pengalamatan secara logik, ya. Kenapa? Karena IP ini bisa dirubah-rubah, dibuat oleh manusia atau user. IP ini kenapa diperlukan juga? IP ini diperlukan biasanya untuk diperlukan oleh perangkat lunak, ya, untuk mengidentifikasi komputer pada jaringan. Ya, jadi kalau untuk yang physical address, ya, yang diatur oleh NIC, Network Interface Card atau kartu jaringan, yang itu, ya, yang MAC address yang unik tadi, itu lebih komunikasi antar hardware-nya, ya. Sedangkan nomor IP address-nya itu diperlukan oleh software yang menggunakan, ya, untuk mengidentifikasi komputer pada jaringan. Jadi misalnya lab komputer biasanya kasih IP ada 12 komputer, misalnya ada 10 komputer di lab itu, lab jaringan, maka komputer nomor 1 dikasih IP misalnya 192.168.10.1, kemudian komputer kedua 10.2 dan seterusnya. Jadi IP address itu lebih diperlukan oleh software dalam mengidentifikasi si PC tadi. Sedangkan untuk NIC ini yang unik tadi, MAC address, ya, yang diatur oleh kartu jaringan, itu lebih ke hubungan antara dua komputer, ya, alamat fisiknya. Nah, penentuan waktu pengiriman data yang tepat apabila suatu media sedang terpakai, ya. Jadi hal ini perlu melakukan suatu deteksi. Ya, tadi ya. Data link juga fungsinya sebagai mengamati, ya, transmisi. Ya. Jadi misalnya pada teknologi Ethernet, ya, Ethernet ini yang kita pakai umumnya, teknologi Ethernet, ya, kartu jaringan ini menggunakan metode carrier sense multiple access, ya, collision detection. Jadi akan ada carrier sense, ya, atau collision detection. Jadi pada jaringan bisa melakukan akses secara bersama-samaan, ya. Jadi bila host A mengirimkan data ke D, maka melalui B dan C, maka B dan C akan melakukan deteksi jalur. Ya, apabila jalur sedang dipakai, maka host B dan C akan menunggu terlebih dahulu. Jadi lebih ke sense, ya, carrier sense. Jadi dia bisa mengamati jalurnya apakah sibuk atau tidak. Apa yang dilakukan di metode SMACD ini, ya, carrier sense. Jadi yang pertama adalah fungsi listen, ya. Jadi sebuah host komputer yang akan mengirim data ke jaringan akan memastikan bahwa jaringan sedang tidak dipakai atau tidak sibuk, ya.
untuk melakukan transfer, itu berarti listening ya. Jadi juga bisa sensing, jadi sense. Kemudian jika pada tahap pengecekan ditemukan transmisi data lain dan terjadi tabrakan atau collision ya, maka host komputer bisa diharuskan melakukan pengulangan request ya, pada selang waktu berikutnya secara acak. Jadi juga selain listening, dia juga bisa collision detection ya. Jadi dia bisa mendetek ketika di jalur itu sedang terjadi tabrakan ya. Atau misalnya jalur itu sangat sibuk gitu ya. Itu fungsi dari carrier sense-nya ya. Ya, jadi dengan adanya metode ini, data link yang menggunakan metode ini, maka demikian jaringan bisa efektif digunakan secara bergantian ya, menghindari terjadinya tabrakan ya. Dimana ketika jalur yang sibuk atau jalur sedang longgar gitu ya, itu bisa dideteksi oleh data link ini. Ya, fungsi berikutnya di data link adalah error checking ya. Jadi sekali lagi error check ya, dan deteksi error ya. Jadi data link ini hanya bisa melakukan deteksi atau checking ya, deteksi error atau checking error, dan memberikan peringatan kepada lapisan di atasnya, biasanya itu transport biasanya ya, jika terjadi kesalahan transmisi ya. Sekali lagi data link ini hanya bisa melakukan deteksi error atau checking error. Jadi hanya bisa mendetek sama ngecek ya, apakah ada error di transmisi ini ya. Jadi sekali lagi, data link tidak bisa melakukan koreksi ya, error correction ya. Data link tidak bisa melakukan error correction. Jadi dia hanya bisa melakukan deteksi atau checking. Selanjutnya untuk koreksi itu akan dilakukan oleh layer transport ya. Teknik yang digunakan untuk error detection adalah FCS yang paling sering ya, frame check sequence, dan ada cyclic redundancy check, itu juga bagian dari FCS ya. Jadi lebih ke frame check sequence ya. Sequence itu apa? Urutan itu ya. Jadi ketika frame yang datang itu urut apa tidak, apakah semua frame sudah terurut ya. Jadi lanjutan dari paket kemarin ya, apakah paket yang dipecah-pecah tadi itu terkirimnya sudah semua, apakah urut, apakah ada yang kurang atau mungkin double ya, terkirim 2 kali dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh data link, dia mengecek semua itu ya. Misal ini simpelnya saja gitu ya, ada 4 frame ya, 4 frame. Frame pertama 5 karakter, frame kedua 5 karakter, frame ketiga 8 karakter, frame keempat karakter. Nah, dengan penanda bahwa di frame ini 5 karakter ya, 5 karakter. Karakter pertama itu adalah selalu menunjukkan jumlah karakter yang ada di frame itu. Jadi misalnya ini 5 ya. Ya, ini 5, ada 5. Berarti frame 1 ini ada 5 karakter kalau kita hitung ya. 1 2 3 4 5. Maka karakter berikutnya itu udah beda frame. Ya, demikian juga ini frame 2 5 karakter. Ya, karakter pertama itu menunjukkan jumlah karakter yang ada di frame. Di sini 5. Berarti frame 2 ini ada 5 karakter. 1 2 3 4 5. Oke. Frame 3 karakter pertama di sini tulis 8. Berarti frame 3 ini ada 8 karakter ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 dan seterusnya. Frame 4 juga. Frame 4 ini pertamanya ada 8, berarti frame 4 ini ada 8 karakter. Ini yang tanpa error, yang sesungguhnya. Kemudian yang B, ketika ada kesalahan error, yaitu bit ini kan, kita ngomong bit. Entah itu ada kesalahan error, bisa sinyal listriknya ya berubah ya, dari 0 ke 1, 1 ke 0. Akhirnya frame 1 nggak masalah, frame kedua ada perubahan dalam pengiriman. Pertamanya dari awalnya 5 ya, awalnya 5 ya, jadi 7 gitu ya. Nah,
Ketika ini satu berubah, ya bisa bayangkan teman-teman ya, maka semuanya akan pasti berubah. Karena angka pertama ada 7, berarti itu menunjukkan jumlah karakter. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka satu ini akan menjadi karakter frame berikutnya. Ya, kalau tadi frame kedua ini adalah sampai sini 5 karakter. Tapi karena ada perubahan error ya, perubahan bitnya sinyalnya dari 1 ke 0 ke 1 atau ada masalah lainnya, itu jadi perubahan, maka seluruh framenya berikutnya akan terjadi error. Ya, ada gambaran ya, ada gambaran ketika ada 1 bit yang error di frame ini, maka berikutnya akan kacau semua, rusak semua framenya. Nah, itulah tugas dari data link, mengecek error. Oke, untuk data pada data link ini isinya ya. Jadi dari satu frame itu, mulai dari ini ya, satu frame. Jadi ini data originalnya ya. Kemudian ini headernya, ada preamble, ada SFD, start frame delimiter, ada SFD start frame delimiter, DA ini destination address, ini source address, kemudian panjang dan tipe dari frame ini, kemudian data originalnya, terakhir yang di belakang misalnya trailer, itu isinya FCS. Ya, jadi kelebihan dari data link ini kan ada trailer tadi ya. Nah, trailer ini fungsinya untuk checking errornya di sini. Jadi algoritma checking errornya ada di belakang sini. Oke, kita lihat satu-satu. Misalnya preamble ya, ada yang di 8 byte. Preamble itu seperti say hello-nya gitu ya. Jadi sebelum kita terkoneksi, ada basa-basinya say hello gitu ya. Jadi ada cara untuk mendapatkan perhatian komputer lain untuk menyiarkan pesan. Jadi dia akan say hello, hi, misalnya here comes a frame. Ini saya akan mengirimkan suatu frame. Gitu, intinya seperti itu. Berbagai teknologi memiliki cara yang berbeda ya, untuk melakukan proses ini, tapi intinya sama ya. Intinya sama, dia harus menyapa komputer yang akan dihubungi ya. Jadi preamble ini biasanya ada sendiri, ada yang terpisah dengan start frame. Jadi preamble 7 byte, start frame-nya 1 byte ya. Jadi ketika preamble ada start frame, jadi start untuk memulai pengiriman. Kemudian berikutnya ada destination sama source, berarti ini fisiknya ya. Destination berarti tujuan dari physical address-nya, tujuan dari komputer yang akan dihubungi, physical nih ya, yang MAC address tadi. Kemudian source-nya ini berarti PC yang akan menghubungi ya, source address-nya. Kemudian apakah data itu akan terkirim secara unicast ya, hanya single device saja, one by one. Apakah mau dikirim secara broadcast atau secara multicast ya, spesifik. Kalau broadcast all, multicast berarti lebih dari satu device. Nah, tipe ini yang cukup banyak ya, tipe. Jadi tipe teknologi apa yang mau dikirim. Jadi kita ini menggunakan teknologi apa frame-nya. Ya, jadi biasanya informasi menunjukkan protokol layer 3-nya. Misalnya paket apa yang terkirim. Misalnya ini beberapa teknologi ya, fieldnya. Ada yang menggunakan protokol Xerox, ada yang IP biasa, ada yang menggunakan Novel, ada yang menggunakan DECnet ya. Kalau kita sehari-hari mungkin umumnya menggunakan IP. Nah, kalau kita lihat lebih ke bedah lagi isinya ya, Ethernet tipenya, kemudian panjangnya misalnya 2 byte ya. Nah, misalnya untuk data ya, awalnya misalnya dari 46 sampai 1500 byte. Kemudian untuk yang Ethernet biasa, kemudian Ethernet 802.3 Novel, itu datanya dikurangi 3 byte dipakai untuk IPX header. Ya, kemudian untuk yang Ethernet 802.3 ini akan kita bahas di pertemuan khusus ya untuk teknologi Ethernet.
Ya, jadi kita lihat saja di sini ada DSAP, ada SSAP, ada kontrol dibagi 1 byte 1 byte 1 byte. Kemudian untuk yang teknologi Ethernet 802.3 snap, itu dari data dikurangi lagi datanya ya, 43 jadi 38, berarti 5 dipakai lagi untuk protokol ID 3 byte sama Ethernet type 2 bytes. Ya. Kemudian ya, ini tadi ya. Jadi di sini untuk spesifikasi 802.3 datanya dibatasi hingga 1500 byte ya, hanya sampai 1500 byte. Melihat perlunya bidang type ya, protokol untuk mengidentifikasi apa yang ada di dalam bidang data. IEEE biasa menyebut 1 byte type field DSAP ya, itu untuk Destination Service Access Point. Jadi 1 byte digunakan untuk menyatakan Destination Service Access Point. Ya, ternyata 1 byte tidak cukup untuk menangani semua jumlah protokol yang berbeda. Ya, jadi nanti akan ada tambahan lagi untuk menyatakan itu. Ya. Untuk mengakomodasi banyaknya protokol, IEEE menambahkan lagi header snap subnetwork access protocol. Jadi tidak cukup untuk menampung lebih banyak protokol. Maka berikutnya dengan teknologi berikutnya ada snap ya, dari jatahnya data tadi dipotong lagi untuk protokol ID 3 byte sama Ethernet type lagi 2 byte ya. Ya, meskipun di sini sudah ada Ethernet type sudah ada 2 byte ya di sini. Ya, di sini tambah lagi Ethernet type 2 byte. Oke, itu sekilas saja untuk penambahan teknologi ini di data link. Field dari berbagai framing Ethernet digunakan untuk mengidentifikasi jenis data yang terdapat dalam frame ya. Jadi paling banyak biasanya Ethernet 2 ya. DEC, Intel, Xerox, kemudian menyatakan ini 802.3 Ethernet sama 802.3 titik snap header ini ya. Jadi biasanya Ethernet versi 2 yang sering dipakai. Jadi ini ada berkembang Ethernet versi 802.3 novel, ada 802.3 Ethernet IEEE, ada yang 802.3 yang snap. Kemudian yaitu berikutnya adalah data itu sendiri ya. Ada juga heading byte, yaitu mengirim informasi beberapa data lainnya. Kemudian byte LLC juga disertakan dengan field data dalam standar IEEE. Jadi dalam standar IEEE byte LLC tadi ya, logical link control, itu dimasukkan di dalam jadi satu di dalam field datanya. Berikutnya field yang terakhir atau yang biasa di belakang data ya, untuk data link layer, yaitu trailernya, yaitu field FCS atau frame check sequence. Jadi ini untuk mendeteksi kesalahan atau error checking. Ada 3 jenis FCS. Di sini ada cyclic redundancy check (CRC). Ini dengan melakukan kalkulasi polinomial pada data. Kemudian ada 2 dimensional parity. Ini hanya menambahkan bit ke-8 ya, dengan bilangan ganjil atau genap untuk mencek apakah frame yang datang ini urut ya, atau tidak. Kemudian yang terakhir ada internet checksum, menambahkan angka ya, untuk menentukan suatu angka dari urutan frame. Nah, kalau tadi pada saat preamble itu kan say hello-nya ya, ada menggunakan start frame field, maka di akhir setelah FCS tadi perlu adanya proses stop frame ya. Jadi harus ada stop frame. Panjang field menyeratkan akhir dan frame dianggap berakhir setelah FCS, pengecekan error tadi. Baik, sekarang kita masuk ke protokol pada data link layer. Ada unrestricted simplex protocol, ada simplex stop and wait protocol, ada protokol simplex untuk kanal yang bernoise, ada PAR, positive acknowledgement with retransmission, sliding window protocols, protokol dengan go back to end, dan juga protokol dengan selective repeat. Nah, di
materi kali ini kita hanya membahas 3 teratas ini ya, yang kita anggap sebagai elementary-nya ya, jadi yang paling sering dibahas dan dipakai. Baik, kita lihat yang pertama, unrestricted simplex protocol. Ini adalah unrestricted ya, berarti tidak ketat gitu ya, jadi bukan gambaran sehari-hari. Jadi ini yang proses kayaknya sempurna gitu ya. Jadi di sini data ditransmisikan satu arah saja, buffernya tak terbatas ya, tidak ada frame yang hilang. Nah, ini bagian tidak sesuai dengan keadaan real, tapi kita akan bahas dari awal saja, unrestricted awalnya dulu. Jadi simpelnya pengirim ambil paket dari network layer, kemudian bentuk frame di data link, kemudian kirim ke physical. Di sisi penerima ada frame sampai diambil dari physical layer, naik atas di data link layer, kemudian kirim ke paket ke network layer. Ya, jadi ini yang gambaran sederhana gitu ya, perfect, tidak ada aturan yang mengikat. Kemudian berkembang ke simplex stop and wait protocol. Di sini ada buffer terbatas ya, kemudian kecepatan proses terbatas. Nah, di sini masih ada yang juga masih belum sesuai keadaan yang sekarang ya, yaitu sini error free, jadi tidak ada error. Ya, jadi dianggap salurannya bebas kesalahan ya. Tapi di sini sudah mulai menggunakan namanya acknowledge, jadi seperti ada balasan gitu yang sudah terima. Jadi kalau ngirim sini ambil paket dari network layer, bentuk frame ya ke bawah, kemudian kirim ke physical layer, tapi berikutnya tidak langsung ngirim ke frame kedua dan seterusnya ya, tapi menunggu dulu, yaitu menunggu act. Jadi di sisi penerima ada frame yang datang, ambil dari physical layer, kemudian ambil paket dari frame ya, masuk ke network layer. Tidak ada masalah, bagus, paket diterima, maka penerima mengirim acknowledge ya. Baru ketika pengirim menerima acknowledge, maka pengirim mengirim frame yang berikutnya. Nah, berikutnya protokol simplex untuk kanal yang bernoise. Nah, ini udah situasi yang sesungguhnya ya, dimana sehari-hari ya dengan traffic yang cukup ketat, cukup banyak, frame bisa rusak atau hilang di tengah jalan ya. Jadi sini bila frame rusak dapat deteksi dengan checksum ya. Jadi di sini pengirim sama ya, menunggu act ya. Jadi di sini mengambil network layer dari data, kemudian membuat frame membentuk frame di data link layer, kemudian mengirim frame lewat physical layer, kemudian menunggu sama seperti tadi yang menunggu act ya. Di sisi lain penerima, misal ketika menerima dari physical layer, kemudian dilakukan error checking. Kalau ada error ya, maka frame dibuang, dia tidak mengirim act. Tapi kalau datanya bagus tanpa error, maka dia akan mengirim acknowledge ya. Jadi ketika pengirim menerima acknowledge, maka si pengirim akan mengirim frame berikutnya. Tapi bila pengirim tidak menerima acknowledge dari si penerima, maka pengirim akan mengirim ulang frame yang dianggap error tadi, kemudian diulang sampai selesai ya. Jadi sini teruskan sampai si pengirim selesai mengirimkan semua frame. Kira-kira apa yang miss sini? Apa yang bisa mungkin terjadi ya? Apa yang mungkin terjadi? Bagaimana jika act-nya hilang? Jadi datanya bagus, tanpa error, kemudian penerima mengirim act. Nah, di tengah jalan act itu nggak nyampe si pengirim ya. Bisa itu di intercept atau ada kesalahan traffic yang sangat ada dan sebagainya ya. Jadi gambarannya si A mengirim data, diterima oleh B, sama B dicek bagus, tidak ada error, kemudian si B mengirim act ya. Nah, masalahnya act hilang di tengah jalan ya, bisa diintercept oleh hacker atau ada kesalahan pensinyalan atau ada kesalahan yang lainnya ya. Time out, ada waktu tertentu. A tidak menerima act tadi dalam waktu tertentu. Maka si A tadi apa? Berarti menganggap transmisi tadi gagal
karena dia tidak menerima acknowledge, dan dia akhirnya apa, mengirim frame yang sama lagi. Nah, akhirnya apa, ketika A mengirim frame yang sama lagi, maka si B akan menerima frame itu lagi, dan akan jadi apa, duplikasi. Ada dua frame yang sama. Nah, masalahnya ini baru satu frame. Bagaimana ketika ada 100 frame atau 1000 frame yang dianggap tidak diterima kemudian dikirim berulang-ulang? Nah, itu kan menjadi masalah di pengiriman komunikasi jaringan. Gimana cara mengatasinya? Pertama, gampang aja, awalnya dulu kasih nomor urut. Oke, nomor urut. Jadi kalau nomor urut kan simple. Jadi kalau ada nomor yang sama, berarti satu bisa dibuang. Nah, kemudian berapa bit minimumnya yang bisa, kalau yang dikirim ya kalau cuma 1 atau 10. Bagaimana kalau yang terkirim 100 frame atau 1000 frame? Maka 100 frame, 1000 frame kasih nomor urut, berarti kan akan ada 100 sampai 1000 bit. Nah, padahal pada pengiriman itu kan error checking atau frame atau header itu semua kemarin ya, header trailer itu kan yang menempel di data original kan tidak boleh terbesar sekali ya, dia kan hanya informasi tambahan ya. Jumlah bit yang dimintakan nomor diharapkan seminimal mungkin ya. Jadi cara ini hanya berlaku jika frame yang terkirim sedikit. Bagaimana jika banyak? Ya, ada cara yang kedua, misalnya dikasih nomor urut 0 dan 1. Jadi 0101 gantian. Jadi nomor 1 dikasih 0, frame nomor 2 dikasih 1, frame nomor 3 dikasih 0 lagi, nanti frame keempat dikasih 1 lagi, dan seterusnya. Jadi ketika si frame tadi yang penerimaan nomor urutnya nggak urut, maksudnya setelah 0 kok 0 lagi ya, atau setelah 1 kok 1 lagi, itu berarti ada yang salah ya, berarti frame yang dikirim tidak urut, mungkin terjadi duplikasi ya. Jadi tinggal ngecek, mestinya kan habis 10101 ya, tapi setelah 0 kok 0 lagi ya, itu berarti ada duplikasi. Nah, ini kan bisa diakali dengan algoritma apa, atau rumus matematika modulus 2 ya, untuk modulus 2 ya. Begitu kira-kira gambaran error checking yang terjadi di data link layer ya. Jadi seperti itu. Jadi mengecek error termasuk nomor urut frame yang terkirim dan sebagainya. Terakhir, data link layer yang ada di internet ya. Data link layer itu lebih ke hardware ya, mulai dari LAN card yang ada di PC masuk ke modem ya, kemudian jalan melalui saluran internet ya, baik melalui telepon line atau yang lain, masuk ke internet provider, masuk ke modemnya mereka, kemudian masuk ke routernya di internet provider. Jadi dia berjalan di level hardware gitu ya. Baik, saya rasa itu untuk materi data link layer. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga berguna ilmunya bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.